Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Finingsi dari kelas Ta'alum ingin menyampaikan materi tentang sholat. Sholat adalah ibadah atau sembahyang wajib bagi setiap umat muslim. Pada pelaksanaannya, sholat tidak bisa dilakukan sembarangan. Sholat secara bahasa ialah berasal dari bahasa Arab yaitu sholat, yang berarti berdoa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, kata salat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dideskripsikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib dilakukan setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Makna dari pengertian salat secara bahasa tertulis dalam Quran Surat At-Taubah 103 sebagai berikut. Wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim, yang artinya, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian, salat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan salat adalah satu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan salam. Selain itu, salat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan salat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini, salat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Walaupun salat hukumnya wajib, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar salat menjadi sah. Syarat-syaratnya ialah beragama Islam, memiliki akal yang sehat dan tidak gila, sudah dewasa atau balik, bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan hal lain yang menjadi penghalang salat. Selain itu, terdapat pula syarat sah salat yang harus dilakukan sebelum menjalaninya. Syarat sah salat yaitu salat sesuai waktu yang sudah ditetapkan, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, suci badan, suci pakaian, dan tempat salat pun terbebas dari najis. Menutup aurat sesuai yang telah ditempatkan Allah Subhanahu wa taala dan menghadap ke kiblat. Guna membuat salat kita diterima, kita perlu mengikuti rukun salat, yaitu berdiri bagi yang mampu, membaca niat, melakukan takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah pada tiap rakaat salat, rukuk dan tumakninah, i'tidal setelah rukuk dan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca selawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, tertib melakukan rukun salat secara berurutan. Terdapat beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat, yaitu orang kafir, anak-anak, orang gila, ayan atau epilepsi, orang mabuk secara tidak disengaja, dan perempuan yang haid dan nifas. Hukum meninggalkan salat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan salat dalam kafir dengan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia diancam hukum mati jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan salat. Imam Abu Hanifah rahimahullah, Malik rahimahullah, dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan salat adalah orang fasik dan tidak kafir. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut Imam Malik rahimahullah dan Syafi'i rahimahullah, orang yang meninggalkan salat diancam hukum mati sebagai had. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia diancam hukum sebagai takzir atau peringatan, bukan hukuman mati. Jika permasalahan ini termasuk masalah yang diperselisihkan, maka yang diwajibkan bagi kita adalah mengembalikannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, karena Allah Azza wa Jalla berfirman sebagai berikut.
wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah, yang artinya tentang sesuatu apapun yang kamu perselisihkan maka putusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 42. Melaksanakan salat bagi seorang muslim sangatlah penting, terutama jika memiliki hukum wajib. Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa arti salat sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui salat inilah seorang muslim bisa menjalani komunikasi dengan Rabb-Nya yang berisi bacaan zikir, doa, tilawah, dan lainnya. Selain itu, diketahui juga amalan pertama kali dihisab di akhir nanti disebutkan dalam sejumlah dalil adalah salat. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW dengan sanadnya sebagai berikut dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya, amalan yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Maka, jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah apakah hambaku memiliki salat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalannya." Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Sementara itu, salat dibagi dalam dua jenis berdasarkan hukumnya, yakni salat wajib dan salat sunnah. Di mana hukum salat wajib apabila ditinggalkan seorang muslim akan mendapatkan dosa. Jika dilaksanakan akan mendapat banyak pahala. Sedangkan salat sunnah dapat diartikan apabila seorang muslim melaksanakan maka mendapat pahala, dan kalaupun tidak melaksanakan tidak mendapat dosa. Selain itu, salat wajib dan salat sunnah terdiri dari beberapa macam ibadah salat. Adapun beberapa jenis salat wajib dan salat sunnah sebagai berikut. Jenis salat wajib atau salat fardu yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Adapun jenis-jenis salat sunnah ialah salat sunnah muakkad, yaitu salat yang dianjurkan dikerjakan. Di antaranya seperti salat sunnah witir dan salat hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, salat sunnah ghairu muakkad, yaitu salat sunnah yang dianjurkan namun tidak seperti salat sunnah rawatib. Salat sunnah ghairu muakkad ini dilaksanakan di waktu khusus, misalnya saja salat khusuf. Selanjutnya, salat sunnah munfarid, yaitu salat yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Di antaranya terdiri dari salat tahajud, salat tasbih, dan salat taubat. Dan yang terakhir, salat sunnah berjamaah dilaksanakan secara berjamaah, misalnya saja salat sunnah tarawih, salat gerhana, dan lainnya. Orang yang lalai dalam salatnya adalah orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Dalam surah Al-Ma'un, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardi anak yatim, tidak mendorong memberi makan orang miskin, berbuat riya, dan enggan memberikan bantuan. Perbuatan seperti ini tidak mencerminkan orang yang salat, karena salat mencegah dari perbuatan keji dan yang mungkar. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang salat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.